Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Faya ahbabal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah, para perindu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pegiat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semuanya mendapatkan syafaat khusus spesial dari beliau dunia dan akhirat dengan berkat mengkaji kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kajian kitab ini semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah. Kita semakin kenal dengan Rasulullah. Tak kenal maka tak sayang, tidak kenal Rasulullah maka tak sayang Rasulullah. Tak kenal Rasulullah maka tidak rindu dengan Rasulullah. Bagaimana kita biar rindu dengan Rasulullah? Syaratnya adalah kenali Rasulullah. Kenali Rasulullah. Bagaimana cara mengenalinya? Salah satunya dengan mengkaji kitab ini, ya. Kita berdoa mudah-mudahan semua keinginan kita, cita-cita kita diwujudkan oleh Allah. Semua penyakit yang ada dalam diri kita, baik yang lahir maupun batin, semuanya diangkat oleh Allah. Semua persoalan kita diselesaikan oleh Allah. Anak-anak kita jadikan anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bi jahi wa syafa'atir rasul sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وبإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا. Dengan sanad kami, silsilah keguruan kami yang bersambung sampai pengarang kitab Imam Qadhi Iyad, yaitu dari guru kami Profesor Dr. Syekh Sa'ad Rizik Jawis Al-Hasani, dari gurunya Syekh Yasin Padang, tapi sudah lama beliau ini di Makkah Al-Mukarramah dan wafat di Makkah Al-Mukarramah. Ahli hadis, ya, pada zaman akhir ini, zaman modern, ya, abad 19-20, beliau adalah ahli hadis dunia, ya. Aslinya dari Padang. Dari gurunya Kiai Muhammad Ma'sum Rembang, ya, Jawa Tengah. Dari gurunya Waliullah Khalil bin Abdul Latif Syekh Khalil Bangkalan Madura. Dari gurunya Syekh Abdul Ghani bin Subuh Bima Nusa Tenggara Timur, ya, NTT. Dari gurunya Syekh Nawawi Banten, dari provinsi kita nih, Syekh Nawawi bin Umar bin Arbi Al-Bantani Tanara Serang, ya, Balaraja. Ya, di provinsi kita ini lahir ulama yang hebat yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, ya, Syekh Nawawi Banten. Dari gurunya Syekh Mahmud bin Kanan Al-Falembani, dari gurunya Al-Muammar Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Palembang, dari gurunya Syekh Aqib bin Hasanuddin bin Ja'far, dari gurunya Sayyid Ahmad bin Syarif Al-Ahdal Al-Hasani, dari gurunya Imam Abdurrahman bin Ahmad dari ayahnya, dari Imam Muhammad ibn al-Ula al-Babili, dari gurunya Imam Salim al-Sanhuri, dari gurunya Imam Najmuddin al-Ghaiti, dari gurunya Syekh Zakaria al-Ansari, dari gurunya Syekh Siraj ibn al-Mulaqin, dari gurunya Abdul Futuh Yusuf bin Muhammad ad-Dallasi, dari gurunya Abil Hasan Yahya bin Ahmad al-Liwati, dari gurunya Imam Abil Hasan Yahya bin Ahmad bin Muhammad al-Ansari, dari pengarang kitab
Al-Qadhi Iyad bin Muhammad bin Fadl bin Iyad bin Musa ya, Al-Yahsubi, wafat tahun 544. Bab tentang faslun fi tafdhilihi sallallahu alaihi wasallam fil jannati bil wasilati wad darajatir rafi'ati wal kausari wal fadilah. Bab menjelaskan tentang kelebihan Rasulullah, penciri khas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga dengan diberikan wasilah. Artinya wasilah itu penyambung, narahubung. Jadi Rasulullah itu nanti menjadi juru bicara, menjadi narahubungnya kita umatnya dengan Allah. Itu nanti mediatornya, wasilahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tidak kenal ini, tidak kenal Rasulullah, sulit nanti dibayangkan bagaimana nasibnya nanti di perjalanan akhirat. Ya, oke. Di dunia juga sama, sebelum nanti di akhirat, ya, akan mengalami kendala-kendala dan kesulitan kalau tidak melalui pintunya Rasulullah. Pintunya Allah adalah Rasulullah. Pintunya Rasulullah adalah banyak sholawat kepada beliau. Itu kata para ulama. Ya, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti, mantan ketua MUI Mesir, beliau mengatakan dalam kitab yang terbarunya, itu kitab namanya Al-Maulidul Ali, ya, bil Maulidin Nabawi, tentang Rasulullah SAW, terbit tahun 2 tahun yang lalu, 2021. Beliau mengatakan seperti itu, miftah ma'rifatillah Rasulullah wa miftah Rasulullah sallam kasratus shalah ala nabi. Pintunya Allah adalah Rasulullah dan pintunya Rasulullah adalah banyak salawat, ya. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah itu diberikan kelebihan oleh Allah dan tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang lain. Tuh, kalau kita semakin kenal dengan nabi itu semakin rindu kita, semakin kita semakin sayang dengan Rasulullah, kita semakin cinta dengan Rasulullah, gitu. Tidak mungkin begitu saja muncul, Pak, rasa cinta itu kalau tidak dipupuk, tidak dipupuk dengan begini, itu nggak mungkin. Kita cinta kepada anak kita, orang tua kita kan bukan ujuk-ujuk begitu, ya kan? Ada prosesnya, ada tahapannya. Sama juga kita cinta Rasulullah, tidak langsung kita cinta Rasulullah, ya, tapi ada tahapannya. Salah satunya terus mengkaji sirahnya Nabi, ya. Jadi salah satunya kitab handalannya adalah ini, Asy-Syifa, obat hati, karena Rasulullah memang menjadi obat kita semuanya. Ini hadisnya. Haddatsana Al-Qadhi Abu Abdullah Muhammad bin Isa At-Tamimi wal Faqih Abu Al-Walid Hisham bin Ahmad, dari gurunya Abu Ali Al-Ghashani, dari gurunya Al-Namari, dari gurunya Ibnu Abdul Mu'min, dari gurunya Abu Bakar At-Tammar, dari gurunya Abu Dawud. Jadi di Sunan Abu Dawud ini riwayat Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari gurunya, haddatsana Muhammad ibnu Salamata, ya, qala haddatsana Ibnu Wahab, ya, dari gurunya Ibnu Wahab, dari gurunya An Ibni Lahiyah atau Luhaiyah, Wahayyuwah atau Wahayyuwah atau Wahaywah. Ini bahasa Persia, jadi nama-nama Persia itu kayak gitu, Sibaweh, Rohaweh, gitu. Ada yang bilang Rohuyah atau Hayyuwah, gitu. Tapi memang ada beberapa cara baca, tapi yang jelas itu orang-orang Persia, gitu ya. Jadi ulama-ulama hadis, perawi hadis dari daerah Persia. Kalau sekarang mungkin daerah India, Pakistan, Kashmir, gitu, Bangladesh, gitu, daerah-daerah itu, ya, yang bahasanya Persia itu bahasa Urdu, ya. Haddatsana Muhammad bin, dari Sa'id bin Abi Ayyub, dari Ka'ab bin Alqamah, an Abdurrahman bin Jubair, dari Abdullah bin Amr bin As, ini sahabat Rasulullah, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza sami'tumul muadzina, apabila kalian mendengar azan, ya, mendengar azan tadi misalnya azan maghrib tadi kan, Allahu akbar, Allahu akbar, ya, azan maghrib, ya, atau azan isya. Nah, pokoknya mendengar azan, idza sami'tumul muadzina, apabila kalian mendengar azan, fakulu, maka ucapkan, jawablah, mislama yakulu, gitu ya, mislama yakulu, sebagaimana yang diucapkan oleh
muadzinnya atau yang tukang azannya kalau kita gitu ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar gitu ya. Kita jawab gitu, kita balas gitu Pak. WA aja dibalas gitu, padahal azan kagak dibalas gitu. Malas bener ya gitu. Kalau WA aja dibalas langsung gitu. Apalagi dari orang yang di saya ini yang waduh ya Pak. Ada bisnis belum di TF duitnya gitu ya, belum ditransfer dikejar terus itu ya gimana kapan mau di TF, mau di TF balas lagi, mau sholat juga kagak dengeran tuh ya. Kenapa bisa begitu dengan duit, dengan temen, dengan mitra bisnis? Kenapa tidak bisa begitu dengan Rasulullah? Karena ada nggak dibalas gitu. Itu kayak orang ngechatting gitu ya, nge-WA nggak dibalas Pak, gimana kira-kira? Gitulah, pikirin sendiri. Analoginya begitu gitu loh. Ya, ini idza sami'tul muadzina, kalau kalian dengar azan, balas sebagaimana yang diucapkan oleh yang tukang azan itu atau muadzin, kecuali dalam beberapa kalimat gitu ya. Itu jawabannya tidak seperti azan seperti azannya misalnya hayya 'alas shalah, apa ininya jawabannya? Gimana? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, jawabannya bisa la haula wala quwwata billah. Bisa juga ada di dalam zikirnya Rasulullah yang diabadikan di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, kompilasi atau kumpulan zikirnya Rasulullah ya. Itu kalau hayya 'alal falah itu salah satunya ya, emang itulah haula juga, tapi juga dianjurkan untuk menambah dengan Allahumma ja'alni minal muflihin, Allahumma ja'alni minal muflihin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang beruntung dunia akhirat, sukses dunia akhirat, bukan sukses dunia doang. Banyak orang yang cuma sukses dunia tapi akhiratnya gak sukses gitu ya. Kita pengennya sukses dunia dan akhirat, amin ya. Jadi gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minal muflihin. Ya Allah, jadikanlah hamba dari orang-orang yang beruntung gitu ya. Kemudian summa sallu alayya, kemudian bersolawat kepadaku gitu kata ya. Ini hadis sahih, ini hadis sahih ya. Jadi di Sunan Abu Dawud dan juga ada di Sunan Tirmidzi, ini di Kutubus Sunan yang 4 itu ada ini ya, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Ini tentang fadilah adzan. Jadi doa ya, zikir yang diucapkan ketika kita mendengar adzan ini ada. Fa innahu man shalla alayya marratan. Jadi kalau jadi setelah selesai adzan gitu dianjurkan juga kita bersolawat ya. Kemudian doa adzan itu, Allahumma rabb hadhihi da'watin tamma salatil qa'imati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wal maqama al mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah itu sebelumnya. Jadi adzan kita ikutin apa yang diucapkan oleh tukang adzannya atau muadzinnya, kecuali di hayya 'alas shalah itu la haula wala quwwata billah, kemudian di hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah, ditambah plus Allahumma ja'alni minal muflihin. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar juga jawabannya la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin. Gitu ya. Lengkap ya, insya Allah sempurna begitu. Mudah-mudahan kata Rasulullah nanti akan wajabat syafaati, orang yang melanggengkan, mengistiqomahkan itu, insya Allah janjinya Rasulullah akan memperoleh syafaat khusus dari beliau, amin ya rabbal alamin ya. Summa, jadi man shalla fa innahu man shalla alayya marratan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, satu kali ya, luar biasa, satu kali. Gimana kalau beribu-ribu kali? Bagaimana kalau puluhan ribu kali? Gimana kalau jutaan kali? Ya, ratusan ribu dan jutaan kali, seperti apa fadilah dan kehebatan, the miracle of sholawat, dahsyatnya sholawat. Nanti saya ada kitab khusus tentang pengalaman spiritual ulama
ya dari apa namanya dahsyatnya fadilahnya sholawat ya, tapi ini waktunya tidak mungkin karena ya apa namanya takutnya kita nggak fokus ya. Nanti ada pembahasan khusus di bab keempat nanti ya, nanti setelah ini ada tentang pembahasan tentang dzurriyyahnya Nabi, keturunannya Rasulullah ya kan, kemudian tentang sholawat. Nah itu di situ kita nanti akan bahas secara tuntas bagaimana tentang sholawat, redaksinya dan fadilahnya serta pengalaman-pengalaman ya yang real gitu di masyarakat, orang-orang yang mengamalkan sholawat apa saja yang dia khasiat yang dia dapatkan di dunia sebelum akhirat. Itu sudah janji Rasulullah, man shalla alayya maratan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi asr, Allah akan membalas 10 kali lipat. Jadi kalau sholawat satu kali 10, lah kalau 100 kali berarti 1000 kan, 1000 tuh. Kalau 1000, 10.000 berapa? 10.000 kali 10, 100.000 ya, ya kan? 10, kalau 100.000 berarti 1 juta. Itu matematikanya seperti itu. Tapi bisa apa namanya, karunia Allah itu maha kaya, Allah lebih dari itu gitu ya. Summa, kemudian salu Allah li al-wasilah, kemudian mintalah kepada Allah melalui aku gitu. Jadi Rasulullah itu sebagai pengantarnya, Rasul sebagai apa ya narah hubungnya. Wasilah itu kan mediator, wasilah kan ini wasilah gitu, itu artinya apa ya, ya iya pengantarnya gitu, narah hubungnya gitu ya, mediator, fasilitatornya. Jadi kalau nggak lewat itu mau lewat mana, memang langsung gitu ke Allah gitu ya, silahkan aja kalau bisa gitu. Ada orang yang sombong, ngapain lewat Rasulullah langsung, silahkan aja, silahkan lewat Rasulullah langsung kalau bisa gitu ya. Jangankan kita, sahabat saja lewat Rasulullah. Waktu terjadi krisis itu Sayyidina Umar itu apa namanya, inni atawassalu bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antaskiyana ya Rabbana, ya Allah kami sudah mengalami kekeringan kemarau panjang lebih dari 8 bulan ya Allah, dengan wasilahnya Rasulullah turunkanlah kami hujan ya Allah. Dengan wasilah, bukan minta sama Rasulullah. Orang kadang-kadang mohon maaf, ini apa namanya, mintanya ke mana siapa yang menyembah Allah, siapa yang menyembah Rasulullah. Ada orang Islam menyembah Rasulullah, menyembahnya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cuman lewat Rasulullah kan ada pintunya. Kita mau masuk masjid lewat mana kalau nggak lewat pintu? Emang bisa kita lewat masuk masjid ini tanpa pintu? Bisa nggak Pak? Emang lewat mana Bapak tadi? Ada yang lewat langsung masuk gitu langsung sini? Hah? Pakai Doraemon atau apa gitu namanya? Itu ada apa langsung masuk gitu? Ya kalau bisa langsung masuk masjid ya silakan gitu kalau bisa. Gitu. Tapi ulama sudah sepakat nggak bisa. Ya ladina amanu taqwa wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Carilah wasilah, carilah mediasi, carilah fasilitasi, carilah perantara. Dan perantara yang paling hebat adalah Rasulullah, nggak ada yang lain gitu ya. Itu tuh memang pintunya Allah ya Rasulullah. Kalau mau nyampe kau ma'rifatullah harus lewat Rasulullah. Silahkan kalau nggak ada Rasulullah, nggak ada, kata ulama begitu. Fa innaha manzilatun fil jannati, karena Rasulullah adalah wasilah, Rasulullah itu adalah sebuah posisi yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti tidak ada yang bisa masuk surga ya kecuali Rasulullah SAW yang apa namanya mengizinkannya. Kenapa? Karena pintunya, kuncinya ada sama Rasulullah. Miftahul jannah itu ada sama Rasulullah. Makanya di dalam apa tuh di Diba itu ya, di Maulid Diba Abdurrahman bin Abdul Jalil Ad-Dibai ya 944 Hijriah beliau. Muridnya Imam Suyuti 911. Beliau murid temannya Imam Abdurrahman As-Sakhawi. Itu dalam kitab Maulid Diba ya, atau Rawi itu apa, ada doanya, Allahumma Allahumma adkhilna al-jannata fa innahu, Allahumma adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwal man yadkhuluha wa anzilna fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yastashu bihil khalaiqu fatarhamuha
Ya Allah, masukkanlah kami ke surganya Engkau ya Allah bersama Rasul atau melalui Rasulmu. Itu artinya kita nggak bisa masuk surga kalau tidak bersama Rasulullah, gitu loh. Karena kuncinya sama Rasulullah, password dan pinnya sama Rasulullah. Lah kok gimana kita mau masuk itu? Mau pinnya ada sama Rasulullah, ya mau ente mau mati-matian juga ke login nggak bakalan bisa login orang pinnya sama Rasulullah kok. Pinnya sama Rasulullah, password nih ATM itu tuh password salah mulu, login nggak bisa, diblokir. Kenapa? Orang nggak benci sama sholawat, benci sama orang yang benci dengan orang yang dicintai sama Nabi. Bagaimana mau ini passwordnya mau bener, nanti keliru-keliru itu kata malaikat benerin dulu password kamu, sana di reset istilahnya, minta sama operatornya. Kira-kira begitu Pak analogi saya, mohon maaf ya, ini biar ini aja gitu, biar kebayang bagaimana kita ini ya, aksesnya itu Rasulullah SAW. Ya maka kita sekarang nih kita kalau aksesnya udah kita hafal kan enak Pak. Kita kalau ATM nih pinnya lupa gimana? Punya enggak? Padahal ngambil duit nggak bisa. Aduh gimana, butuh banget lagi. Ya. Aduh ya kayak gitulah. Bagaimana kita nanti di akhirat lebih dari itu gitu. La tambagi illa li 'abdin min ibadillah, tidak tidak ada yang bisa ya tidak diberikan wasilah dan mediasi dari Allah kecuali Rasulullah. Wa arju an akuna ana huwa, dan itulah aku kata Rasulullah, akulah yang diberikan. Ini tawadhu'nya Rasulullah, dan itulah orang yang itu mungkin saya yang dimaksud, yang diberikan wasilah oleh Allah. Itu tawadhu'nya Rasulullah. Padahal jelas-jelas Rasulullah, tapi Rasul masih begitu Pak. Itu ya. Itu kesahajaannya, kesederhanaannya, ketawaduan, low profile-nya Rasulullah. Faman sa'alallaha li, barang siapa yang meminta Allah, yang meminta kepada Allah melalui saya al-wasilah, halat alaihi syafa'atu, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dunia akhirat amin. Wa Anas qala Rasulullah SAW, dari pembantunya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul bersabda, baina ana asiru fil jannati, kata Rasulullah, ketika saya berjalan di surga, idh uridha li nahrun, saya ditunjukkan. Ini kapan ini? Ada yang mengatakan ini maksudnya ketika Isra dan Mi'raj. Jadi perjalanan langit itu Rasul dipertunjukkan surga dan neraka. Fenomena surga seperti apa, fenomena neraka seperti apa itu ditunjukkan semua waktu Isra Mi'raj. Nah itu Rasul ditunjukkan ada sungai yang mengalir, ya mengalir. Kultuli hafatahu, di sekelilingnya samping kanan kirinya itu ada permata, ada berlian dan permadani gitu. Kultuli Jibrila alaihi salam, saya bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ma hadza, apa ini wahai Jibril? Qala hadzal kausar, ini adalah telaga kausar yang diberikan Allah khusus untuk Anda, khusus untuk engkau ya Rasulullah. Inna a'tayna, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar, ini dia telaga kausar, dan barang siapa yang minum dari telaga kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun seteguk saja, seteguk, nggak usah segelas Pak, nggak usah segelas, seteguk gitu, atau satu sendok saja, maka dia tidak haus selama-lamanya, ila yaumil qiyamah, sampailah selama-lamanya, khalidina fiha. Makanya dianjurkan di Sunan Tirmidzi itu kalau kita wudu itu dari para ulama, sebenarnya ada juga di kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, itu dari para ulama dan salafus saleh, ketika kita berkumur-kumur itu kita berdoa, Allahumma skini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada. Ya Allah, berikanlah saya minuman dari telaga kausar Nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun seteguk saja, sehingga saya tidak dahaga selama-lamanya nanti dia
surganya Engkau ya Allah. Ya, ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma skini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada. Luar biasa, nikmat dan indahnya luar biasa itu telaga Kausarnya Rasulullah, telaga yang bersih, bahkan lebih manis daripada madu, lebih bening daripada salju, gitu di dalam hadisnya. Ya, itu telaga Kausar. Dan tidak semua umatnya Rasulullah mendapatkan itu, tidak semua. Bahkan Rasul pernah melengos, apa bahasa Jawa melengos ya. Ada umatnya Rasulullah yang pingin minta telaga Kausar, tapi Rasulullah itu apa ya? Melengos apa sih bahasa sininya? Buang muka ya, buang muka gitu. Terus malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, alaisa min ummatika, ya Rasul, bukankah dia umatmu? Qala bala, betul, saya tahu betul dia, saya umatku. Tapi ahdasa ba'di, dia telah merubah sunnahku, dia membenci kepada ajaranku, dia suka merubah-rubah dan menyeleweng, menyimpang dari ajaranku. Tuh, ya kan? Nah, itu makanya dijaga di situ, dilestarikan, dihidupkan, dipertahankan sunnahnya Rasulullah. Ya, ihya sunnati Rasulillah, menghidupkan kembali sunnah-sunnahnya Rasulullah. Sunnah bukan berarti rawatib saja, bukan, seluruh ajarannya Rasulullah. Itu bukan sunnah, itu sunnah sempit namanya sunnah fikih. Ini sunnah menurut ahli hadis dan ahli sirah. Jadi semua ajarannya Rasulullah, gaya hidupnya Rasulullah, gaya makannya, pola istirahatnya, pola bertetangganya, pola bekerjanya, ekonomi, seterusnya lah, semuanya pokoknya intinya gaya hidup dan lifestyle-nya Rasulullah SAW kita ikutin ya. Oke. Isa jam berapa Isa? Pak Haji Suranto mana? Iya Isa 19.02. Oke, nanti mungkin 10 menit lagi ya, nanti kalau mau ditanyakan silahkan, kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalau belum bisa nanti saya PR, saya titipkan ke DKM. Summa daraba biyadihi ila tinatihi fastahraja miskan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika ditanya ditanya oleh malaikat Jibril, ditanya oleh Rasulullah, ini apa ya malaikat Jibril menjawab, ini telaga Kausar. Alladzi a'taqahullah, yang diberikan Allah kepadamu khusus. Nabi-nabi yang lainnya nggak diberikan ini, Pak. Nggak ada. Nabi Musa dikasih telaga Kausar, nggak ada. Hanya Rasulullah. Ya, hanya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersyukur, dan kemudian beliau dzoroba biyadi, itu artinya menepuk begitu ya dengan tangannya ke tanahnya, ke sungai telaga Kausar itu, telaga ya gitu ya. Itu tiba-tiba keluar dari tangan Rasulullah SAW, dalam riwayat itu miskan, minyak misik, jadi bau aroma yang wangi sekali, seperti minyak misik gitu ya. Nah, minyak kasturi ya, itu wangi, artinya memang itu sebuah kenikmatan nanti di akhirat ya, bagi orang-orang yang selalu berada di dalam sunnahnya Rasulullah SAW sampai dia meninggal ya, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah dan dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Wa an Aisyah radhiyallahu anha juga sama meriwayatkan seperti dari Sayyidah Aisyah, sama meriwayatkan seperti hadis di atas. Dia meriwayatkan bukan hanya satu, jadi beberapa sahabat, ini semakin kuat ya, jadi semakin kuat. Nah, dalam versinya hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ada tambahannya, wa majrahu, dan aliran telaga Kausar itu. Jadi telaga Kausar itu mengalir airnya. Nah, itu alirannya wa majrahu ya, wa majrahu ala durri wal yakut ya, berkilau dan bercampur dengan berlian dan permadani dan seterusnya yang luar biasa intinya gitu. Wa ma'u, dan airnya ahla minal asali, air telaga Kausarnya Rasulullah itu lebih manis daripada madu. Gimana? Ada di sini gitu, kali yang manis, ada nggak?
apalagi sekarang kalau nggak Ciliwung, nggak Cisadane, nggak apa udah kayak ini sekarang mah udah kayak mana bajigur. Sampai Presiden Amerika kaget ketika ke Indonesia. Luar biasa, Indonesia kaya banget. Waktu di Istana Bogor, lihat sungai, luar biasa, sungainya aja ada kolaknya katanya. Ada kolaknya maksudnya, karena warnanya warna itu apa namanya, warna bajigur. Itu bukan bajigur, itu lumpur sama ya. Gitu ya. Tapi Indonesia luar biasa ya, kekayaan kita, alam kita luar biasa. Tinggal dijaga saja itu ya, sumber daya alam itu kalau tidak disertai dan tidak diimbangi oleh kesolehan dari SDM-nya, sumber daya manusia akan apa ya namanya, akan berbalik gitu, bukan menjadi nikmat, malah menjadi musibah. Jadi ketika apa namanya, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'amillahi fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yaksibun. Berapa banyak sebuah negeri yang makmur, loh jinawi, sejahtera, sumber daya alam yang kaya, tapi tidak dikelola dengan SDM. Jadi SDA tidak diimbangi dengan SDM yang bagus. SDA yang kaya tidak diberdayakan dengan SDM yang soleh. Ya, ini versi Al-Quran loh. Saya cuma menyampaikan, saya salesnya Al-Quran dan salesnya Rasulullah saja, bukan dari saya. Kalau ini, udah salahkan, silahkan ke Quran. Gitu. Al-Quran mengatakan seperti itu. Wa darabahu masalan berapa banyak sebuah negeri yang diturunkan dari bawah laut, di atas laut, di dalam laut, di bawah darat, di atas darat, di pegunungan, berisikan apa namanya, tambang-tambang, ada emas, ada apa namanya, perak, ada seterusnya, tambang-tambang, pertambangan luar biasa. Kemudian dari pertanian yang subur, dari semuanya. Yati haris gua ragadan min kulli makan. Rizkinya datang dari segala penjuru, Pak. Ikan itu sampai jutaan macam ikan dikit. Ada ikan ini. Kita yang tahu pakai berapa ikan sih? 100 jenis saja mungkin nggak ada. Tapi kita ketika seminar internasional tentang maritim, ya saya diminta bicara tentang dari sisi hadisnya gitu. Oh ternyata luar biasa, kata dia, jenis ikan itu, kata profesor siapa itu, mantan Menteri Kelautan itu. Dia bilang, waduh, itu ternyata jenis ikan luar biasa di kita ini, di laut kita ini. Masya Allah, ada banyak yang kita nggak tahu. Ya dia harus dari mana-mana sumber daya alam ini. Tapi sayang seribu sayang, fakafarat bi an'umillah. Tapi tidak apa ya artinya tuh, tidak dikelola dengan apa namanya, sesuai dengan ini ya. Itu jadinya bagaimana? Fa'adhaqahu libasal ju'i wal khauf. Artinya Allah apa namanya, berikan krisis jadinya kita. Padahal kita kaya dengan sumber daya alam, gitu kan? Ya kan? Apa sih yang nggak ada gitu? Singkong aja cuman batang doang dilempar jadi, ya kan? Lah kalau dikemas diekspor gitu, 5.000 bisa jadi 500.000. Itu cuman singkong, timbang singkong doang, Pak. Singkong itu jadi keripik, jadi kerupuk, jadi apa? Di mana adanya itu? Ya teman, saking suburnya itu, coba ditanam di Saudi sana, belum tentu tumbuh. Di kita nih, dilempar di kebun gitu, apalagi di kampung saya itu dilempar jadi, ya betapa kayanya, ya Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini apa namanya, titipan dari Allah ini bisa kita ini ya, kita bareng-bareng semuanya. Kita semuanya, emang siapa kalau bukan kita, ya kan? Kita semuanya responsibilitasnya, common responsibility, public responsibility, semuanya tanggung jawab, bukan 1-2 orang, tanggung jawab kita semuanya. Jangan salah, kamu yang ini, bukan, kita nih yang salah. Emang siapa kalau bukan kita? Kita yang salah. Kok nyalain orang? Ya termasuk saya sendiri salah juga. Kenapa begini ya? Insya Allah, ya Allah, ya ampunilah kami ya Allah. Wa abyad minas salji, dan lebih putih daripada salju. Wa fi riwayatin anhu fa idza huwa yajri wa lam yashaqqan alayhi khawdun taridu alayhi ummati. Nanti akan mengalir telaga Kausarku, dan akan di situ nanti apa namanya, akan digiring umatku di situ nanti menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, melewati telaganya Rasulullah SAW gitu loh. Jadi melewati banyak jalan.
Terus sedikit lagi. Al-Kausar, jadi yang ada yang wa Ibnu Abbas dari sepupunya Rasul, apa sih yang dimaksud dengan telaga Kausar? Apakah ada telaga benar begitu atau makna lain? Kalau tadi menurut pendapat yang pertama, Al-Kausar memang benar-benar fisik gitu. Ya, denotasi memang benar-benar gitu. Ada wujudnya, ada telaganya, bisa diminum dan seterusnya. Tapi dalam riwayat lain juga ada pendapat, ini kekayaan agama kita, Bro. Kekayaan pendapat agama kita, semuanya ada pendapatnya. Silahkan ada mau ini sini. Beda pendapat dan beda pendapatan ini suatu yang wajar. Betul apa tidak? Beda pendapatan dan beda, emang pendapatan sama diantara kita? Masa sama sih? Kalau saya nggak ada kerja nanti, ya masa direktur dengan karyawan sama, ya nggak ada mau jadi direktur kalau sama nanti, ya kan? Jadi pendapatan beda, apalagi pendapat. Itulah. Jadi yang penting kita saling menghormati walaupun kita tidak mengamalkan pendapat itu nggak masalah. Yang penting menghormati, saling menghormati pendapat. Seperti Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik, banyak itu pendapat fikih yang berbeda, tapi tidak berantem. Tetap guru dan murid saling berjabat tangan, kalau ketemu boleh mencium tangan gurunya. Ini kalau santri dengan kiainya gara-gara beda pendapat sedikit-sedikit nih, apalagi sebentar lagi nih. Beda pilihan aja dikit udah, ente bukan ini, saya murid saya, beda pilihan dikit aja udah begitu, Pak. Emang begitu dulu Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad, Imam Hambali dengan gurunya Imam Syafi'i itu beda masalah banyak itu. Misalnya kalau dalam perjalanan musafir itu afdolnya puasa atau enggak? Kalau sama-sama kuat nih, kalau nggak kuat jelas sepakat, kalau nggak kuat itu jelas semuanya sepakat itu afdolnya nggak puasa. Tapi kalau kuat itu afdolnya puasa apa enggak? Itu antara murid dengan guru udah beda pendapat. Menurut gurunya Imam Syafi'i katanya afdolnya puasa. Dalilnya mana? Wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik dari untuk kalian kalau kalian tahu manfaatnya. Kata muridnya Imam Hambal, enggak, kalau menurut saya, itu muridnya, Pak, muridnya. Kalau menurut saya, ya, afdolnya walaupun kuat itu tidak puasa. Mana dalilnya? Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau sakit atau dalam perjalanan jauh, maka boleh tidak puasa, nanti diganti di hari lain diqadha. Satu ayat, Pak, satu ayat itu. Tapi beda pendapat guru dan murid. Lah ini anak sama bapaknya berantem gara-gara pilihan nanti partai. Astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi untuk kita semuanya. Amin. Ya, kita disatukan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Jadi menurut Imam Ibnu Abbas, ya, sahabat Rasul, sepupunya Rasulullah radhiyallahu anhuma, bahwa yang dimaksud dengan Al-Kausar itu adalah al-khairul ladzi a'tahu Allahu iyyah. Yang dimaksud dengan Kausar adalah semua kebaikan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Apa aja? Tadi wasilah, syafaat, itu semua termasuk Kausar. Kausar itu adalah harta karun yang melimpah gitu. Ada yang mengartikan begitu. Wallahu a'lam, dua-duanya benar. Yang mengartikan dia telaga bisa ya benar, yang mengartikan sebagai majas, metafor, kiasan untuk kebaikan yang banyak juga benar. Jadi nggak usah ributnya, semuanya ada dalilnya. Dan terakhir di dalam Al-Quran, di surat Wadzuha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan nanti di hari kiamat Allah akan memberikan kepadamu wahai Rasulullah fatardo, dan kamu menyukainya. Salah satunya adalah Kausar, telaga Kausar. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya, 1-2, ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sama ini bandara surga dan neraka ini. Ya. Rasulullah SAW kan pernah ke Islam itu, dia melihat surga dan neraka. Ya. Sedangkan surga itu kan ada di atas. Ya. Neraka itu ada di bawah. Apakah dia turun ke bawah?
Masya Allah, ya. Makasih banyak, jazakumullah khairan Pak Haji Suronto ya. Memang pertanyaan masalah surga neraka ini. Jadi pertama kita ini kan dulu, mohon maaf, kita petakan dulu. Jadi di dalam pembahasan ranah akidah itu ya, itu ada 3 hal. Ada ilahiyat, ada nubuat, ada sam'iyat. Ya, ada ilahiyat tentang ketuhanan, sifat Allah, baik yang wajib maupun yang mustahil dan yang mungkin atau jaiz. Yang kemudian yang nubuat tentang kenabian dan kerasulan, sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat jaiz Rasul. Nah, yang ketiga ini adalah sam'iyat. Sam'iyat itu adalah apa yang didengar dan apa yang diyakini dari Al-Quran dan hadis, dan sifatnya adalah ghaib. Jadi sam'iyat itu bahasa lainnya ghaibiyat. Kalau bahasa intelektualnya metafisik, termasuk surga dan neraka. Perjalanan mulai dari kematian, dari alam barzah sampai alam akhirat, surga atau neraka. Nah, karena ini sifatnya metafisik, ghaibiyat atau sam'iyat, kita tidak bisa mengarang, kita tidak bisa bernarasi lebih, kita tidak bisa memahami lebih jauh kecuali apa yang dikabarkan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW tentang surga dan neraka. Di waktu di Isra Mi'raj ya, kita tinggal buka saja di Sahih Muslim, itu versi yang terlengkapnya. Memang diperlihatkan Allah, Rasulullah diperlihatkan ya surga dan neraka, bahkan fenomena-fenomenanya. Ada ketika di neraka itu kata Rasulullah, saya diperlihatkan orang yang perutnya itu besar sekali gitu ya, perutnya besar sekali, kemudian dia dilemparin batu besar, kemudian ketika dia bangun dia lemparin lagi, terus kemudian Rasul bertanya, ya Jibril, siapa mereka? Kata malaikat Jibril, mereka adalah pemakan riba di dunia. Itu kemudian ada lagi, mohon maaf, perempuan yang mencekik lehernya dan bergelantungan di dadanya, kemudian rambutnya itu menyala bara api, dan dimasukkan bara api itu yang panas dari tembaga itu, masukkan dia disuruh makan oleh malaikat penjaga neraka ya, masuk dari mulutnya, keluar dari anusnya. Kemudian tanya, ya Rasul, ya Jibril, siapa mereka? Mereka az-zunna, mereka adalah para pezina dari umatnya kamu, kata malaikat Jibril. Sedih Rasulullah. Kemudian Rasul diajak lagi, kalau begitu ayo kita jalan-jalan ke surga, kata malaikat Jibril ya. Jangan ke neraka mulu gitu kan, jalan-jalan lagi ke surga. Akhirnya terus kata Rasulullah, inni syamamtu raihatan thayyibatan amma hiya ya Jibril. Wahai Jibril, saya kok mencium bau yang wangi sekali. Ini bau apa? Jibril berkata, hadhihi raihatu masyitah. Hadhihi raihatu masyitah. Ini adalah bau wanginya Siti Masitah, yang tukang nyisirnya, babysitternya anaknya Fir'aun. Jadi anaknya Fir'aun itu diasuh gitu, babysitternya itu namanya Masitah ini gitu ya. Nama aslinya apa? Masitah itu yang tukang nyisirnya, artinya pembantunya ya, ibu rumah tangga ya gitu ya, pembantu rumah tangga itu. Terus jatuh, ketika nyisir itu jatuh, tapi bocah udah gede, terus dia nyebut bismillah gitu ya, bismillah, itu diambil, bismillahirrahmanirrahim. Begitu kaget anaknya Fir'aun. Kamu bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim, itu Tuhan saya, nama Allah, kata gitu. Loh, saya kata bapak saya Fir'aun nggak begitu, kamu beda dengan ini bapak saya gitu. Nanti dilaporin gitu ya, dilaporin sama bapaknya Fir'aun gitu, Pak, gini jatuh, terus dia nyebut Allah gini. Terus ditanya oleh Fir'aun, kamu tadi nyebut Allah, Tuhan saya dan Tuhan kamu juga, kata Masitah begitu. Terus ngotot itu dia Fir'aun, kamu harus ikut saya, Tuhan kamu saya gitu, bukan Allah, kata Fir'aun itu gitu. Akhirnya nggak mau ya Masitah, akhirnya ajudannya udah bakar dia. Dalam riwayat itu direbus dia suami dan anaknya. Bukan hanya dianya doang, apa salahnya dengan suaminya dan anaknya? Coba kejamnya itu Fir'aun, dibakar dan direbus gitu. Akhirnya disitulah kata Allah, nih balasannya, bau wanginya Masitah di surga gitu Pak Haji. Jadi intinya begini, kita masalah itu kan
7 lapis itu neraka, surga juga 7 pintu, ada mengatakan 8 pintu, 8 gate gitu. Gimana sebenarnya, apa pintu kayak gini itu, atau ada liftnya? Wow, a'lam bishawab. Kita tidak bisa Pak, karena kita tidak tahu. Kalau Anda mau coba silakan mati dulu, nanti kirim WA Japri ke saya gitu. Ya kan, kayak apa gitu. Itu kan di alam barzah. Artinya surga dan neraka itu hak. Surga dan neraka itu bukan fiktif, bukan hayalan, memang ada. Ahli sunnah nih aswaja yakin betul itu salah satu dalilnya hadis ini gitu ya, dan hadis yang lain di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga di dalam Al-Qur'anul Karim banyak banget lah bahwa surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah ya, dan ada dia, dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu calon penghuni dan penduduknya. Amin ya rabbal alamin. Gitu Pak Haji ya. Jadi untuk apakah nanti bagaimana, nanti kita jadi akal kita ini terus gitu, apakah nanti di bawah itu terus ada aspalnya begitu, atau pakai cor-coran. Aduh ya, ini otak ini kalau dibiarkan terus begitu terus ya, terus gitu, nggak ada habisnya ya. Karena ini persoalan keimanan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita beriman kalau dengan ghaib. Tapi kalau dengan bukti-bukti kehebatan, kebesaran Allah di dunia ini, boleh kita pikirkan. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala yaqilun, afala tadabbarun. Misalnya onta kok bisa ya 3 bulan dia nggak minum gitu, karena dia nyimpan, diteliti. Silahkan ikra. Itu kalau sesuatu yang bisa diteliti, itu kalau fisik. Tapi kalau metafisik nggak bisa di laboratorium. Kalau kita tanya orang yang laboran itu kan profesi khusus yang biasa misalnya orang-orang kimia, orang-orang fisika, orang-orang dokter itu, bukan dokter ya, peneliti, laboran itu yang suka neliti obat misalnya, farmasi atau apa. Itu kan kalau seperti dia pakai teleskop segala macam, pakai alat gitu. Kalau sudah abstrak, sesuatu yang tidak bisa kayak ruh gitu, ya nggak bisa. Dia juga bilang, saya angkat tangan, coba Anda teliti ruh itu, kalau orang mau mati coba dipakai laboratorium, bisa apa enggak? Silakan. Itu sudah orang barat sudah dari dulu. Jadi orang mau mati nih, itu orang udah sekarat itu ditaruh dalam tabung kaca ya kan, kemudian dipakai alat-alat segala macam, ditungguin kapan keluar ruhnya, dan ruhnya seperti apa. Ternyata begitu mati orang, nadinya udah nggak berdenyut lagi, lah mana ya, nggak ada. Bingung dia, lagi nggak baca Quran di surah Al-Kahfi, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan saya, kata Allah, dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu kita sedikit itu Pak, itu kita kalau sehat. Kalau udah sakit stroke lupa semua. Kita stroke udah pikun, nomor HP sendiri lupa, kebalik-balik. Apa yang kita sombongkan, saya nggak ngerti itu manusia ya. Oke lah, segitu aja lah ya. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Yang penting mudah-mudahan kita selalu dalam koridornya, sunnahnya Rasulullah SAW ya. Dan terakhir sebagai iklan sedikit, kami dari Yayasan Pesantren Darul Hadis atau Rumah Hadis Syarif berencana insya Allah dengan izin Allah akan membangun pesantren Aswaja Internasional kerjasama dengan Al-Azhar Mesir, dengan guru-guru kita yang ada di sana, ulama-ulama kita yang ada di Mesir ya, guru kami khususnya Profesor Dr. Syekh Yusri Rusi Syekh Jaber Al-Hasani ini Mesir, penasihat kami ya, pembimbing spiritual kami. Kita ingin membangun pesantren itu di lahan seluas 4.780 meter, sekitar 5.000 meter ya. Itu ada di exit tol Pekalongan Batang ya. Kita tadi ya, kemarin sudah ke sana, dan itu jariah dari orang tua kami sendiri ya. Jadi exit tol dari terminal bis Pekalongan itu sekitar 600 meter, kalau dari exit tol Pekalongan Batang itu sekitar 2 kiloan ya, dekat lah. Jadi strategis, langsung di samping Jalan Pantura. Dan tinggal kita mau mengurus perizinan untuk pendaratan, karena perlu diuruk, setelah itu baru kita bangun ya. Mohon doanya, mohon dukungannya, support dan doa restunya, dan juga kalau memang berminat berpartisipasi, nanti bisa menghubungi langsung kepada kami, kepada saya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini kita jadikan semuanya amalan-amalan ini menjadi perantara kita untuk menyambungkan diri kita dengan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan menjadi wasilah dapat syafaat khusus dari baginda yang mulia Rasulullah SAW. Terima kasih. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.